Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pagi tadi. Selain berterima kasih kepada seluruh jajaran menterinya, Jokowi juga meminta untuk mempersiapkan transisi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda pagi tadi. Menteri-menteri yang baru dilantik juga tampak hadir, seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Investasi Ruslan Ruslani, dan Menkumham Supratman Andi Aktas. Dalam pembukaan sidang, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet yang telah menjalankan program dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir. Selain itu, Presiden mengimbau kepada jajaran menterinya untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir ini, Presiden Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri Kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat paripurna di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat sore, Hilmi. Seperti apa saat ini situasi di Istana Ibu Kota Nusantara? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Sebelumnya kami ingin menyampaikan untuk saat ini kami sudah kembali begitu ke hunian ASN yang memang tempat kami menginap selama di Ibu Kota Nusantara dan membahas mengenai sidang Kabinet Paripurna kedua yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara pada Jumat pagi tadi. Ini ada beberapa poin yang memang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaannya begitu. Dalam poin pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini, di awal-awal pembukaannya Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah membantunya dalam melakukan program kerja dan juga visi misi Presiden dan juga Wakil Presiden. Kemudian Presiden juga tadi meminta agar kepada para jajaran menterinya untuk segera menyelesaikan program-program yang telah dilakukan selama ini. Kemudian poin kedua yang kami catat dalam
pembukaan Presiden di sidang kabinet paripurna terakhir begitu di masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini adalah mengenai persiapan transisi pemerintahan. Tadi Presiden meminta kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kemudian untuk nantinya akan dilakukan transisi pada 20 Oktober 2024 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan memang tadi kebetulan Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini juga turut hadir dalam sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian poin ketiga yang memang disampaikan begitu oleh Presiden Joko Widodo adalah meminta kepada seluruh jajaran menterinya untuk menjaga kondusivitas, terutama menjaga stabilitas ekonomi begitu. Apalagi untuk saat ini menurut Presiden Jokowi inflasi di Indonesia ini cukup terjaga begitu, dan apalagi nantinya pada akhir tahun 2024 ini akan dilaksanakan pilkada serentak. Maka dari itu Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran menterinya untuk menjaga stabilitas keamanan dengan tidak mengambil langkah-langkah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional begitu. Dan terakhir, seperti di hari-hari kemarin begitu, Presiden Joko Widodo ini kembali meminta maaf kepada seluruh jajaran menterinya yang mana selama ini telah membantunya dalam melakukan program kerja dan juga visi misi. Dan tadi Presiden juga meminta maaf begitu apabila selama ia memimpin selama 10 tahun ini telah melakukan kesalahan begitu. Dan memang agenda Presiden Joko Widodo pada hari kedua selama berkantor di IKN ini, setelah sidang Kabinet Paripurna pada Jumat pagi ini, langsung melakukan peresmian begitu. Tadi pada Jumat siang Presiden Joko Widodo melakukan peresmian Swiss Hotel Nusantara yang memang ini merupakan hasil investasi dari konsorsium gabungan yang dipimpin oleh pengusaha Aguan. Dan Presiden juga mengatakan bahwa pembangunan Swiss Hotel Nusantara itu merupakan trigger begitu untuk nantinya menimbulkan keramaian di Ibu Kota Nusantara. Dan kami akan menunggu begitu apa agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden selama berkantor di Ibu Kota Nusantara. David. Baik, selain berterima kasih, Presiden juga meminta seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas jelang pergantian atau transisi pemerintahan. Terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kompak melakukan kunjungan kerja bareng ke Ibu Kota Nusantara bersama pejabat tinggi TNI Polri. Jokowi dan Prabowo juga meninjau progres pembangunan IKN di lokasi Sumbu Kebangsaan. Presiden Joko Widodo disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Keduanya tampak akrab berbincang saat memasuki area Istana Negara bersama para pejabat tinggi TNI dan Polri. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo sempat memberikan pengarahan kepada pejabat TNI Polri di akhir-akhir masa jabatannya. Usai memberikan pengarahan kepada pejabat TNI Polri, keduanya kemudian meninjau progres pembangunan IKN di lokasi Sumbu Kebangsaan. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pun terlihat berbincang dengan akrab. Dalam pengarahan kepada pejabat TNI Polri di Istana Negara IKN kemarin, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung keberlanjutan pembangunan IKN. Jokowi menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. IKN ini belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat Pak.
Pemirsa, jelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat dalam sejumlah kegiatannya. Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo pamit dan meminta maaf saat bertemu warga di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta maaf kepada warga jika selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Melalui pengeras suara, Presiden juga berpamitan kepada warga di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Karena nanti bulan depan, tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden pun sudah menyampaikan permintaan maafnya di publik di beberapa kesempatan. Pada sidang tahunan MPR yang digelar sehari sebelum peringatan kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Sebelumnya, saat zikir kebangsaan pada Kamis 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf. Dengan berlinang air mata, Jokowi minta maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf Jokowi ini disampaikan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencananya, Jokowi akan purna tugas sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang. Kini, Presiden Jokowi pun akan menetap di IKN hingga berakhirnya masa jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjawab isu kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menyebut saat ini masih dilakukan simulasi terkait jumlah kementerian di kepemimpinan Prabowo Gibran. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran masih belum pasti. Pihaknya saat ini masih mensimulasikan jumlahnya untuk mengoptimalkan tugas kementerian sesuai janji saat kampanye. Dasko mengatakan kepastian nomenklatur ataupun sosok menteri baru akan diputuskan seminggu atau 5 hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Ia juga memastikan penambahan jumlah kementerian itu dari memecah kementerian lama atau menambah kementerian baru. Dasko menegaskan pihaknya belum bisa menyebutkan berapa persen komposisi menteri dari partai politik serta non-partai politik. Ia mengungkap masih menentukan orang yang tepat dan akan diisi oleh pihak-pihak profesional.
Soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di aspal kita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 mungkin. Sebelumnya, isu jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Beredar kabar jumlah kementerian akan bertambah menjadi 44 untuk percepatan program Prabowo Gibran ke depan. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Kembali di News Sore, pemirsa, sebuah situs yang mengatasnamakan Partai Gerindra memuat tulisan tentang akun Kaskus Fufu Fafa pada Selasa yang lalu. Tulisan itu berisi tudingan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka berada di balik akun Fufu Fafa. Sebuah artikel berjudul Jejak Mesum Fufu Fafa terungkap Gibran diduga di balik akun yang hina Prabowo dan Syahrini dimuat di sebuah situs yang mengatasnamakan Gerindra, yakni gerindra.org. Artikel tersebut terdiri atas 9 paragraf yang berisi komentar akun Fufu Fafa pada 2014 lalu. Komentar tersebut berisi tentang kritikan dan hal-hal negatif mengenai Prabowo Subianto. Artikel itu juga turut mengulas soal komentar akun Fufu Fafa tentang penyanyi Syahrini yang bernada mesum. Selanjutnya, tulisan yang tadi dilengkapi nama penulisnya tersebut juga menuding bahwa putra pertama Presiden RI Joko Widodo sekaligus Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka berada di balik akun Fufu Fafa. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati di rekannya Joyo Hadikusumo membantah bahwa situs gerindra.org merupakan website resmi Partai Gerindra. Ia menegaskan website resmi Partai Gerindra hanyalah gerindra.id. Sebelumnya, pada beberapa hari terakhir, berbagai komentar akun Kaskus Fufu Fafa di sejumlah forum dan kolom komentar kembali diunggah di media sosial. Sebagian warganet menuding akun Fufu Fafa merupakan milik Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengaku akan segera mengumumkan pemilik akun anonim Fufu Fafa. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka tidak berkomentar terkait akun tersebut. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Raka Buming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X, usaha catering milik Gibran bernama Chili Pari Catering. Akun X Chili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Raka Gnarly pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Raka Gnarly. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Chili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun @rkgbrn yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Chili_Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan udah lah. Tapi udah di dalam sama udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Apa Cawapres, Mas Wapres? Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Terpilih. Bukan Mas Gibran. Berarti itu siapa? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Pendalaman sudah kemarin viral itu. Iya. Pas mau jadi Kominfo.
Oke nggak? Oke, banyak dong. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada pejabat publik tersebut. Mas, kalau Mas Papa itu benar. Nanti ya. Mas, terkait SK PDIP yang untuk pengadilan itu Mas menggagalkan. Makasih ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Yang nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Terkait akun anonim Fufu Fafa, Menkominfo Budi Ari menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufu Fafa milik Wakil Presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka. Benarkah situs yang mengatasnamakan Partai Gerindra yang memuat tulisan tentang akun Kaskus Fufu Fafa dan Gibran adalah situs resmi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bang Ariza Patria, kemudian ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, dan ada juga pakar telematika Mas Roy Suryo. Saya langsung sapa, selamat sore Bapak-bapak, Bang Riza, Mas Roy, sore, Mas Silvester. Ya, siap. Sore semuanya. Mas semuanya. Oke, pertama saya langsung ke Bang Riza, konfirmasi. Bang, jadi situs gerindra.org ini bukan milik Gerindra? Seperti sudah dijelaskan oleh teman-teman lainnya dari Fungsionaris Gerindra, Pak Dasko, Mbak Rahayu, dan lain sebagainya, bahwa situs atau web dari gerindra.org bukan situs atau web resmi daripada Partai Gerindra DKI Jakarta. Yang resmi adalah gerindra.id. Jadi sekali lagi, ini bukan situs resmi atau web yang resmi, dan yang beredar itu adalah situs palsu atau web palsu. Jadi sekali lagi, pada seluruh masyarakat, memang banyak sekali di era digital ini, era media sosial ini, bertebaran situs-situs palsu atau web-web palsu, seperti sudah terjadi di beberapa komunitas, organisasi, kementerian, lembaga, dan partai-partai lainnya. Termasuk hari ini Partai Gerindra ada situs palsu yaitu gerindra.org. Yang resmi adalah gerindra.id. Jadi gitu Mas, sekali lagi kami perlu jelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kemudian apa sikap Partai Gerindra terhadap hal ini? Tentu nanti bidang hukum akan mengambil langkah-langkah terkait hadirnya situs yang palsu ini. Nanti Mas Roy mungkin sebagai pakar telematika lebih bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kami sudah menyampaikan ke bidang hukum dan bidang media, dan juga Pak Menteri tadi juga sudah menjelaskan apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan. Oke, baik, saya ke Mas Roy. Mas Roy, sebenarnya secara teknis ada bedanya nggak ketika situs dengan akhiran .org dan .id ini bedanya seperti apa? Dan ini bisa dibuat oleh siapa saja tanpa kemampuan khusus tertentu? Ya, yang pertama saya ingin mengaturkan salut dan benar langkah Gerindra. Ya, salut Mas Riza, sampaikan juga ke Mbak Rahayu, sampaikan juga Pak Ketua Umum Pak Prabowo bahwa Gerindra sudah membantah dan saya benarkan itu. Ya, jadi situs gerindra.org ini memang situs yang didaftar dengan menggunakan generik nama domain, dan itu bisa didaftarkan oleh siapa saja. Dan saya beritahu, situs ini memang didaftarkan di Arizona, di Amerika Serikat, ya, dan kemudian itu diupdate terakhir isinya itu tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu. Dan ini didaftarkan sudah tahun lalu. Jadi nama gerindra.org itu didaftarkan sudah tahun lalu. Oleh siapa? Tentu nanti bisa dilacak ya gitu. Artinya, tapi ini tidak atas nama Gerindra. Dan sekali lagi Mas Ariza, saya juga mohon maaf kalau saya ingin mengoreksi ya. Situs resmi milik Gerindra itu berdasarkan yang tercatat di Pandi, Persatuan Nama Domain Indonesia, dan itu didaftarkan sudah lama banget. Jadi ini memang resmi.
tahun 2008 dulu ya, itu kebetulan saya tahu registrar pendaftarannya kebetulan di Jogja di Lempong Sari dulu Mas Ketua Gerindra masih Ketua Umum almarhum ya, itu didaftarkan pada tanggal 8 Mei tahun 2008, itu adalah gerindra.or.id ya gitu. Jadi gerindra.or.id artinya apa? Artinya gerindra.or itu adalah organization, .id itulah Indonesia. Jadi itu adalah, dan ini tolong Mas Risa sampaikan ke teman-teman, itu terus sampaikan bahwa .org, .organization itu bukan Gerindra ya gitu, dan itu adalah palsu, betul sekali. Saya salut ketegasannya, dan sampaikan nama domain yang benar ya gitu. Karena apa? Karena kalau enggak nanti ini Mas Devi dan juga Mas Sylvester, Mas Arisa dan semua pemirsa iNews, hal seperti ini akan terulang. Karena apa? Ada upaya adu domba oleh pihak lain lagi. Ini ada pihak ketiga yang ikut menumpang dan kemudian adu domba. Tapi kuncinya ini apa? Ada di pemerintah. Budi Ari Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika harus tegas ya. Harus tegas, kemudian harus pastikan siapa Fufu Fafa ya, dan dia harus umumkan secara officially. Jangan sambil jalan doorstop kayak gitu. Umumkan secara resmi di kantor Kominfo Fufu Fafa itu siapa, dan umumkan gerindra.org itu palsu. Itu baru namanya paten. Itu Mas Risa dan Mas Devi yang saya sampaikan awal dulu. Oke. Ya, nah ini menarik pernyataan dari Mas Roy bahwa ada upaya adu domba. Nah saya langsung ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, Anda berpengalaman sebagai Wakil Ketua TKN ketika itu. Nah dari pengalaman Anda ketika kasus atau isu Fufu Fafa ini mencuat jelang juga masa transisi dan pelantikan Prabowo Gibran, tadi dikatakan ada upaya adu domba. Dari bacaan Anda, siapa ini sebenarnya? Iya. Terima kasih. Kalau saya melihat ya dari Bang Rija dan juga Bang Mas Roy sendiri mengakui bahwa ini adalah upaya adu domba. Dan itu kita pastinya sepakat ya. Bahwa framing ini digunakan tentunya untuk mengadu domba Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan ini adalah suatu pembodohan buat bangsa kita ya. Karena memang hal yang belum tentu benar tapi dibikin framing dan opini seolah-olah itu sudah benar gitu loh, ya kan? Dan memang saya yakin bahwa tidak akan berhasil karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini satu kesatuan, duet maut yang ingin untuk memajukan bangsa Indonesia. Memang dari dulu segala upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, terutama, tapi kan nggak berhasil. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat saling mencintai. Mereka seperti orang yang sedang kasmaran gitu loh. Jadi upaya-upaya itu tidak berhasil ya. Contohnya hari ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada di KN bersama TNI Polri. Dan Pak Prabowo kembali lagi duduk di samping kanan Pak Jokowi. Ya. Baik. Itu menggambarkan bahwa upaya apapun tidak akan berhasil. Dulu juga pernah Mas Gibran punya ijazah palsu, Pak Jokowi juga punya ijazah palsu. Ternyata kan semuanya bisa terbantahkan gitu loh. Jadi memang ini kembali lagi isu murahan ya. Jadi saya kalau memang ada yang bisa buktikan, saya kasih 100 rupiah, bukan 100 ribu, karena sangat amat murah isu-isu ini kan. Jadi hanya 100 rupiah. Kalau bisa ada yang bisa membuktikan dan bisa membawa ini. Ada yang harus saya koreksi ini. Silakan Mas Roy, silakan. Ya. Saya langsung kasih kesempatan. Gini. Jadi supaya tidak confuse ya. Gerindra.org saya jamin itu palsu ya gitu, dan itu adalah memang sudah didaftar semenjak tanggal 1 Februari tahun 2023 ya. Itu registrarnya ada di Amerika ya, namanya GoDaddy, dan kemudian dia ada di Arizona ya. Tapi ini Mas Sylvester ya, dengan segala hormat saya ya, Fufu Fafa harus diselidiki ya. Dan Fufu Fafa itu kalau saya setuju dengan semua temuan netizen yang sudah mostly itu. Jadi artinya apa? Kita tinggal tunggu saja kejujuran dari Menkominfo dulu ya gitu. Jujur nggak dia ngumumkan itu? Kalau dia nggak jujur, nah kita tunggu nanti siapa orang yang akan diumumkan. Itu dulu. Ya, kalau gini, Mas Roy, agar konstruksi hal ini menjadi jelas, apakah orang yang sama yang membuat situs Fufu Fafa dan situs Gerindra, apakah ini berasal dari IP address yang sama atau beda lagi nih? Tidak ya. Gerindra.org ini orang yang numpang. Ini yang saya sebut sebagai penumpang gelap.
ya, penumpang gelap dan dia akan mengadu domba. Jadi Gerindra harus hati-hati. Ya gitu. Termasuk organisasinya Mas Sylvester juga harus hati-hati. Tapi Fufu Fafa, nah itu kalau benar-benar nanti diumumkan siapa dia sebenarnya, heboh. Gitu. Pasti heboh. Baik. Saya ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, apapun begitu ya sikap Gerindra, tapi atribut-atribut Gerindra ini kan sudah dipakai seperti logo Partai Gerindra, kemudian juga nama Gerindra itu sendiri sudah dipakai dengan situs ini. Nah, saya penasaran, apakah informasi ini sampai ke Pak Prabowo, Bang Riza? Iya, untuk yang hari ini saya belum tahu ya, tapi nanti pada waktunya beliau akan tahu. Jadi tentu ada pengurus nanti akan menyampaikan hal-hal seperti ini, sehingga Bapak Prabowo kalau nanti di doorstop oleh media, beliau sudah mengetahui, memahami dan mengerti yang sebenarnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada akun yang resmi, ada yang tidak resmi, dan yang tidak resmi inilah yang mengedarkan berita-berita yang tidak baik seperti yang sudah kita ketahui bersama. Jadi yang paling penting sekarang seluruh masyarakat Indonesia harus lebih teliti, lebih hati-hati terkait pemberitaan-pemberitaan, terlebih di media sosial. Pemberitaan di media sosial itu kan banyak sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dibuat, diberitakan, disosialisasikan oleh siapa saja, bahkan bisa bersembunyi di balik berita tersebut ya. Beda dengan berita-berita di mainstream, di radio, di TV, di koran atau di majalah yang ada penanggung jawab resminya. Tapi di media sosial seperti yang terjadi sekarang itu kita tidak tahu siapa yang memuatnya, menguploadnya. Namun saya setuju dengan Mas Roy dan Mas Silver, siapapun yang mengupload itu perlu diusut tuntas, kenapa, apa tujuannya, dan tentu harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, agar hal ini tidak terjadi lagi di partai lain, di komunitas atau di organisasi atau di lembaga kementerian atau dimanapun. Jadi mari kita lebih bijak memberitakan fakta, kenyataan, data, dan semua hal tentang kegiatan dan sebagainya. Dan masyarakat juga yang paling penting juga dapat dihadirkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang mendidik ya. Kemudian juga kita harapkan juga penegakan hukum, kementerian terkait bisa mengusut tuntas ya akun milik siapa yang sebenarnya dan sebagainya, kemudian juga diberi sanksi. Saya kira penting penegakan hukum di era digital ini perlu lebih ditegakkan ya. Agar ke depan tidak terulang lagi hal-hal yang tidak baik seperti ini. Artinya Gerindra juga setelah mengkaji kemungkinan juga akan melaporkan hal ini. Ya, tentu kita juga akan melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan terkait dicatutnya nama Partai Gerindra oleh oknum tersebut ya. Dan kita kan juga pemerintah juga ikut membantu proaktif ya, aparat hukum, kementerian terkait. Di samping kami juga sebagai korban juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Oke, saya ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, bagaimana kemudian Anda melihat pengaruh isu Fufu Fafa ini di masa transisi? Nah, kemudian juga kita lihat hubungan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran juga disebut-sebut ini terpengaruh isu ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya tidak ada masalah ya. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk dan Mas Gibran itu mesra-mesra. Bahkan mereka lagi jatuh cinta itu sekarang itu ya. Sebenarnya isu ini adalah isu murahan yang memang sengaja dihembuskan ya kan, tapi kita tahu ya Pak Jokowi, Pak Prabowo termasuk Mas Gibran ini orang-orang yang sangat sopan ya. Beliau-beliau ini bahkan tidak pernah sebenarnya membahas yang beginian juga nggak pernah, terus tidak pernah marah atau memaki-maki atau melaporkan orang-orang yang membuat fitnah seperti ini ya. Intinya bahwa tadi saya bilang ya kan, bahwa saya akan memberikan 100 rupiah apabila akun ini benar-benar punyanya Mas Gibran gitu loh. Terlepas antara portalnya Gerindra dan Fufu Fafa ini orang yang berbeda, itu persoalan yang berbeda. Tapi intinya bahwa ini hanya sebenarnya isu murahan yang mestinya ya kan kita semua rakyat dan bangsa kita ini harus cerdas dan juga
kalau mau mengadu domba Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menurut saya sangat tidak yakin 100% bisa memecah belah beliau berdua, karena beliau berdua ini mempunyai tujuan yang sama untuk memimpin bangsa Indonesia agar menjadi negara maju. Itu visi misi mereka berdua yang menyatu, menjadi suatu cinta yang berkobar-kobar yang akan membawa bangsa kita menjadi negara yang maju. Itu. Baik. Saya ke Mas Roy. Mas Roy juga udah berkobar-kobar nih. Mas Roy, sebenarnya apa yang begitu sulit yang membuat Kementerian Kominfo tadi yang Anda katakan ini hingga saat ini belum juga bisa mengungkap siapa sebenarnya di balik Fufu Fafa yang memang membuat gaduh akhir-akhir ini? Ya karena kalau benar-benar jujur diumumkan, heboh. Pasti heboh. Ya gitu, pasti heboh. Dan berani nggak nanti biarin mengumumkan siapa Fufu Fafa itu sebenarnya? Karena sebenarnya sudah sangat mengarah ke sana. Tapi saya setuju dengan Gerindra yang nanti kalau akan melakukan tindakan hukum terhadap gerindra.org. Karena dia menggunakan mencarut logo, mencarut nama pemberitaan. Jadi justru sebenarnya saya pun termasuk dirugikan dengan ada institusi. Kalau ingin bikin berita aja, nggak usah pakai nama Gerindra, gitu loh. Jadi artinya bikin berita banyak. Kan banyak situs-situs yang memberitakan tentang Fufu Fafa. Udah gitu. Jadi justru saya malah curiga, jangan-jangan memang ada pihak-pihak yang memang menumpang supaya mengecilkan arti dari penyidikan terhadap Fufu Fafa. Kalau saya tetap mengejar terus ya gitu, Fufu Fafa harus diusut. Fufu Fafa harus kemudian terbuka. Kenapa? Itu sangat-sangat mencederai, hate speech-nya luar biasa. Dan sekali lagi ya, kalau itu terungkap, kalau Budiari bisa kemudian jujur, ya gitu, salut saya untuk Budiari. Tapi kalau malah nanti menunjuk kambing hitam, wah, orang seluruh Indonesia akan menertawakan. Dan jangan lupa loh Mas, sekarang media luar negeri sudah memuat pemberitaan tentang Fufu Fafa ini. Gitu. Malaysia sudah memuat, BBC sudah memuat. Jadi ini memalukan sekali kalau nanti ternyata hasil penyelidikan yang ada itu beda dengan hasil yang sudah diketahui oleh masyarakat selama ini. Masyarakat sudah tahu kok siapa sebenarnya Fufu Fafa itu. Baik. Terakhir ke Bang Riza. Bang Riza, Anda sepakat soal Fufu Fafa ini dengan Mas Roy, Bang Riza? Jadi saya kira saya setuju ya bahwa pemberitaan yang tidak baik ini perlu diusut ya, siapapun itu dan perlu harus disanksi. Yang kedua tadi Mas Silver sudah menjelaskan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu baik-baik saja, tidak ada salah, bahkan semakin baik, terlebih ini mendekati waktu pelantikan dan akan dimulainya kerja bersama dengan jajaran kabinet Indonesia Maju ke depan untuk membangun Indonesia yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang membanggakan. Jadi memang pasti saja ada pihak-pihak yang tidak senang, yang ingin memecah belah, ya kepentingannya tidak hanya memisahkan presiden dan wakil presiden, tapi lebih jauh ingin bangsa ini tidak baik-baik saja. Dan ini harus kita hadapi dan kita lawan. Siapapun, kapanpun, dimanapun yang tidak ingin Indonesia maju harus kita hadapi bersama. Pak Prabowo sudah menyampaikan di banyak kesempatan, Indonesia akan menjadi negara yang maju, yang sejahtera, yang makmur, yang adil. Siapapun akan kita hadapi, dan Pak Prabowo akan mengajak semua elemen bangsa, semua komunitas, semua partai, semua organisasi, semua warga Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Bersama Mas Gibran untuk memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik. Kita semua sepakat ya bahwa ini harus diusut tuntas meskipun terkenal di luar negeri tadi kata Mas Roy, tapi tidak mempengaruhi hubungan antara Pak Prabowo dan Gibran. Terima kasih Bapak-bapak, kita nantikan nanti seperti apa progres dari kasus ini. Terima kasih Bang Arija Patria, Mas Roy Suryo, Bang Sylvester juga terima kasih. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak. Pemirsa, Gunung Api Ile Lewotobi laki-laki di Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami 4 kali erupsi. Tinggi abu hingga 900 meter mengganggu pernafasan warga. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur dengan tinggi kolom abu hingga mencapai 900 meter terjadi di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas tebal terekam di seismogram. Abu yang keluar dari gunung sudah dirasakan warga sejak 3 minggu yang lalu. Kalau ini barusan mulai lagi. Barusan erupsi lagi? Erupsi lagi. Itu kira-kira tingginya berapa? Tinggi sekali atau? Tinggi sekali, tidak terlalu tahu.
Ini berarti di wilayah sini juga terkena abu vulkanik. Dapat di sini juga kami sudah mau masuk 3 minggu sudah. Abu vulkanik masih erupsi. Masih erupsi terus ya? Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 siaga. Warga diminta tetap waspada dengan aktivitas gunung. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit terkait proyek pembangunan gerbang wisata Toronipa senilai 32 miliar rupiah. Hal itu sebagai tindak lanjut viralnya kerusakan gerbang yang tuai sorotan dari berbagai kalangan. Kerusakan gerbang wisata Toronipa viral di media sosial lantaran anggarannya yang mencapai 32 miliar, namun tidak sesuai dengan ekspektasi warga. Gerbang ini berlokasi di kawasan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang baru saja digunakan pada Februari 2024 lalu. Bangunan ini tampak seperti bangunan kokoh dengan isi beton, namun setelah didekati di dalamnya ternyata kopong alias kosong dan hanya ditopang dengan menggunakan beberapa bilah baja. Dari hasil penelusuran di lapangan, kerusakan dinding gerbang itu kini telah diperbaiki oleh para pekerja. Terlihat beberapa sisi gerbang juga telah didempul dan dicat. Menanggapi sorotan dari berbagai kalangan, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto mengatakan pihaknya telah memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit terkait ada tidaknya pelanggaran hukum yang ditemukan. Teman-teman inspektorat, kan kalau kita berbicara ada tempus delicti, ada waktu, ada dimensi waktu di sana. Oke? Tentu nanti akan diteliti, ya, diaudit oleh teman-teman inspektorat, ya. Apabila itu, ya, ada pelanggaran hukum, ya, sepanjang dari kewenangan APIP, ya, inspektorat sebagai APIP dia nangani. Apabila ada pelanggaran hukum tentu lain lagi ceritanya. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara meminta kepada inspektorat agar pelaksanaan audit dilakukan dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi terkait sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina. Pemirsa, agenda sidang adalah tahap pembuktian yang menghadirkan 16 orang saksi dari pihak pemohon. Ke-6 terpidana kasus Vina kembali melanjutkan sidang peninjauan kembalinya pada hari ini. Agenda sidang masih dalam tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Pihak terpidana selaku pemohon menghadirkan 16 orang saksi pada hari ini. Dalam sidang PK ini, kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan sebanyak 39 orang saksi yang terdiri atas saksi fakta dan juga saksi ahli. Pada sidang sebelumnya, 15 orang saksi telah memberikan keterangan terkait keberadaan para terpidana saat malam kejadian 2016 yang lalu. Barang bukti itu semua diserahkan kepada penyidik Polda Jabar. Nah, namun yang menyerahkannya itu adalah tentunya jaksa penuntut umum. Nah, sepertinya mereka tidak tahu, ya, posisi daripada barang bukti itu, ya. Apakah barang bukti itu benar sudah diserahkan kembali kepada penyidik Polres atau masih di jaksa penuntut umum? Jadi kami menginginkan bahwa barang-barang bukti yang krusial, ya, yang ada di dalam perkara ini, ya, yang terutama itu mengenai senjata tajam, batu, bambu, dan satu lagi helm. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya lanjutan sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina, dan saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Faisal. Fakta menarik apa saja yang muncul dalam sidang PK terpidana kasus Vina hari ini?
Ya, Davi, memang ada banyak fakta menarik atau fakta baru yang terungkap dalam sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina pada hari ini. Kita akan menunjukkan terlebih dahulu suasana terkini, Davi dan juga pemirsa, di dalam ruang sidang Cakra, di mana baru saja saksi Liga Akbar tadi sudah selesai menyampaikan kesaksian atau keterangannya di dalam persidangan. Yang menarik ya, Davi dan juga pemirsa, memang dalam persidangan atau keterangan daripada Liga Akbar hari ini adalah akhirnya terungkap bahwa jika bisa kami ulas kembali bahwa pada 2016 lalu memang Liga Akbar mengatakan ia berada atau beriringan dengan almarhum Eki dan juga almarhumah Vina pada saat malam kejadian dengan menaiki motor. Tadi yang akhirnya dibuka oleh Liga Akbar bahwa keterangannya tersebut adalah bohong dan juga ia ditimpuki batu dan juga dilakukan pengejaran oleh terpidana. Ini adalah keterangan bohong dan ia baru saja tadi dalam keterangannya berkata jujur bahwa sejumlah keterangannya yang disampaikan pada 2016 lalu adalah atas tekanan atau arahan daripada Ibtu Rudiana. Nah, selain Liga Akbar, tadi juga ada saksi kunci pembunuhan Vina 2016, yakni saksi yang bernama Dede. Di mana jika bisa kami informasikan bahwa Dede ini merupakan saksi kunci yang pada 2016 lalu mengatakan ia melihat adanya kejar-kejaran antara para terpidana dan juga almarhum Eki dan juga almarhumah Vina, yang tadi langsung diungkapkan oleh saksi Dede bahwa kesaksiannya pada 2016 lalu adalah palsu dan atas arahan daripada Ibtu Rudiana sendiri. Tadi diungkapkan pula oleh saksi Dede bahwa ia berani menggantikan posisi daripada seluruh terpidana untuk mendapatkan hukuman sebagai permintaan maaf atas hukuman yang saat ini sudah dijatuhi oleh seluruh terpidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah, selain itu juga tadi ada saksi yang mengungkap terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, di mana tadi ada dua saksi yang mengatakan atau melihat secara langsung bahwa ada motor yang ini diduga adalah Vina dan juga Eki jatuh. Sebelum jatuh ini sempat berjalan dengan zigzag ataupun oleng ini lalu menabrak tiang listrik dan juga pembatas jalan. Nah, saksi tersebut mengatakan demikian cocok atau sesuai dengan motor milik daripada almarhum Eki. Sejumlah fakta menarik ini terungkap dalam persidangan dalam lanjutan sidang PK ini hari ini, dan juga ada sejumlah fakta menarik lainnya di dalam sidang-sidang sebelumnya, yakni daripada keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Kemudian dapat kami informasikan pula, Davi dan juga pemirsa, memang rencananya hari ini tadinya akan ada sebanyak 16 saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Namun nampaknya saat ini sudah ada 7 saksi yang dihadirkan atau memberikan keterangan di muka persidangan. Nah, kita masih menunggu, Davi dan juga pemirsa, apakah seluruh saksi ini akan dilanjutkan pada hari ini atau tidak. Ini yang kita masih sama-sama tunggu, mengingat memang untuk PK atau peninjauan kembali daripada ke-6 terpidana ini total saksi faktanya ini ada sekitar 39 saksi, di mana untuk saat ini selama 3 hari kemarin kami pantau sudah ada sekitar 30 saksi yang memberikan keterangan untuk menguatkan novum atau bukti baru yang memang dimiliki oleh para ke-6 terpidana dalam kasus ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Davi dan juga pemirsa, selain ke-39 saksi fakta, kuasa hukum daripada ke-6 terpidana pun juga sudah menyiapkan 10 saksi ahli yang nantinya akan disiapkan untuk memberikan keterangan seperti pengetahuannya masing-masing, seperti misalnya ahli hukum pidana, kemudian juga ahli forensik dan lain sebagainya. Ini akan menguatkan dugaan bahwa memang ke-6 terpidana tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan juga menguatkan novum baru yang mengatakan bahwa Vina dan juga Eki meninggal karena kecelakaan di flyover Talun pada 2016 lalu. Demikian, Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September yang lalu. Tidak hanya bukti baru, pihak terpidana kasus Vina juga menyiapkan puluhan saksi dalam persidangan tersebut. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September 2024 lalu. 6 terpidana yang mengajukan PK adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian bersama Rizko Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai hakim anggota. Dalam sidang yang telah bergulir ini, seluruh terpidana kasus Vina hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran mereka didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Tim kuasa hukum telah menyiapkan amunisi untuk membantu para terpidana lepas dari tuduhan yang selama ini melekat. Di antaranya menyiapkan bukti baru atau novum, serta 39 orang saksi yang terdiri atas saksi fakta dan saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pagi tadi. Selain berterima kasih kepada seluruh jajaran menterinya, Jokowi juga meminta untuk mempersiapkan transisi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda pagi tadi. Menteri-menteri yang baru dilantik juga tampak hadir, seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan Menkumham Supratman Andi Aktas. Dalam pembukaan sidang, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet yang telah menjalankan program dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir. Selain itu, Presiden juga menghimbau kepada jajaran menterinya untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir ini, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh Menteri Kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kompak melakukan kunjungan kerja bareng ke Ibu Kota Nusantara bersama pejabat tinggi TNI Polri. Jokowi dan Prabowo juga meninjau progres pembangunan IKN di lokasi Sumbu Kebangsaan. Presiden Joko Widodo disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Keduanya tampak akrab berbincang saat memasuki area Istana Negara bersama para pejabat tinggi TNI Polri. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo sempat memberikan pengarahan kepada pejabat TNI Polri di akhir-akhir masa jabatannya. Usai memberikan pengarahan kepada pejabat TNI Polri, keduanya kemudian meninjau progres pembangunan IKN di lokasi Sumbu Kebangsaan. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih ini pun terlihat berbincang akrab. Pemirsa, dalam pengarahan kepada pejabat TNI Polri di Istana Negara IKN kemarin, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung keberlanjutan pembangunan IKN. Jokowi menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Ini belum jadi.
masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Jelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat dalam sejumlah kegiatannya. Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Presiden Joko Widodo pamit dan meminta maaf saat bertemu warga di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta maaf kepada warga jika selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Melalui pengeras suara, Presiden juga berpamitan kepada warga di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Karena nanti bulan depan, tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pun pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke? Dan untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden pun sudah menyampaikan permintaan maafnya di publik di beberapa kesempatan. Pada sidang tahunan MPR yang digelar sehari sebelum peringatan kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Sebelumnya, saat zikir kebangsaan pada Kamis 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf. Dengan berlinang air mata, Jokowi minta maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf Jokowi ini disampaikan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencananya, Jokowi akan purna tugas sebagai Presiden pada Oktober 2024 mendatang. Kini, Presiden Jokowi pun akan menetap di IKN hingga berakhirnya masa jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 bulan jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto belum secara eksplisit mengumumkan susunan kabinetnya. Prabowo ingin menterinya berasal dari kalangan profesional dan mampu bekerja dengan baik. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera dilantik pada bulan Oktober 2024. Hingga kini, nama-nama yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Gibran semakin kencang dihembuskan. Meski belum ada nama pasti yang disebut, namun Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet kerja yang sebagian besar diisi oleh profesional di bidangnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Sekjen Partai Gerindra tentang komposisi nama menteri yang akan mengisi posisi di kabinet. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan
second kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik, sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meski pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun partai politik pengusung berhak mengusulkan nama untuk mengisi jabatan menteri di kabinet. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga kini belum ada pembentukan tim yang secara khusus akan menyaring nama-nama menteri untuk mengisi posisi di kabinet. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru membentuk tim sinkronisasi untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Sebuah situs yang mengatasnamakan Partai Gerindra memuat tulisan tentang akun Kaskus Fufu Fafa pada Selasa lalu. Tulisan itu berisi tudingan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berada di balik akun Fufu Fafa. Sebuah artikel berjudul Jejak Mesum Fufu Fafa terungkap Gibran diduga di balik akun yang hina Prabowo dan Syahrini dimuat di sebuah situs yang mengatasnamakan Gerindra, yakni gerindra.org. Artikel tersebut terdiri atas 9 paragraf yang berisi komentar akun Fufu Fafa pada 2014 lalu. Komentar tersebut berisi tentang kritikan dan hal-hal negatif mengenai Prabowo Subianto. Artikel itu juga turut mengulas soal komentar akun Fufu Fafa tentang penyanyi Syahrini yang bernada mesum. Selanjutnya, tulisan yang tadi dilengkapi nama penulisnya tersebut juga menuding bahwa putra pertama Presiden RI Joko Widodo sekaligus Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka berada di balik akun Fufu Fafa. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati di rekannya Joyo Hadikusumo membantah bahwa situs gerindra.org merupakan website resmi Partai Gerindra. Ia menegaskan website resmi Partai Gerindra hanyalah gerindra.id. Sebelumnya pada beberapa hari terakhir, berbagai komentar akun Kaskus Fufu Fafa di sejumlah forum dan kolom komentar kembali diunggah di media sosial. Sebagian warganet menuding akun Fufu Fafa merupakan milik Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengaku akan segera umumkan pemilik akun anonim Fufu Fafa. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar terkait akun tersebut. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X, usaha catering milik Gibran bernama Chili Pari Catering. Akun X Chili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Rakagnarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Rakagnarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Chili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun @rkgbrn yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Chili_Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan di dalam. Tapi udah di dalam sama udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Jadi itu memang bukan Mas Cawapres. Cawapres Mas Wapres.
Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Terpilih. Bukan itu, Pak. Gibran. Berarti akan siapa, Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Belum detail hasilnya, Pak. Pendalamannya sudah kemarin. Viral itu. Iya. Pas mau jadi Kominfo, masih ada yang kurang nggak sih? Gimana, Pak? Banyak dong. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada pejabat publik tersebut. Mas, kalau Master Fufu Papa itu benar? Nanti ya. Mas, selain SK PDIP yang untuk pengadilan itu Mas menggagalkan. Makasih ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Terkait akun anonim Fufu Fafa, Menkominfo Budi Ari menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufu Fafa milik wakil presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah menteri di Kabinet Jokowi berpamitan. Momen perpisahan ini disampaikan di depan anggota DPR RI dengan beragam cara seperti pantun dan puisi. Ibu Bapak, sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah berbuat baik untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi 1 DPR Kamis sore, Retno Marsudi mengungkapkan rasa syukurnya telah mengemban tugas Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. Saat berpamitan, Retno berpesan jangan pernah meninggalkan bangsa Palestina yang hak-haknya terampas. Salah satu isu yang ingin saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah mengenai Palestina. Tadi pimpinan menyampaikan mengenai Palestina. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian. Di tengah hak-hak mereka dirampas. Menteri BUMN Erick Thohir juga berpamitan saat rapat kerja terakhirnya dengan Komisi 6 DPR RI. Selain berpamitan, Erick juga membacakan pantun berisi permintaan maaf atas kesalahannya selama memimpin. Ke Pulau Seribu mendayung sampan, sampai di sana membakar ikan. Jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, izinkan mohon maaf kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan Erick Thohir dan Retno, Mendikbudristek Nadiem Makarim memilih untuk berpamitan dengan membacakan puisi. Tak lupa, Nadiem pun menitipkan kurikulum Merdeka Belajar kepada pemerintahan selanjutnya. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Seluruh Menteri Presiden Jokowi akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Nantinya, kursi para menteri ini akan diduduki oleh orang-orang pilihan di pemerintahan baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024. KPU Jakarta selanjutnya akan menetapkan pasangan calon pada 22 September mendatang jika tidak ada tanggapan dan saran masyarakat.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta selesai melaksanakan penelitian perbaikan administrasi pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta umumkan bahwa 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Siswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana memenuhi syarat administrasi untuk Pilkada 2024. Hasil penelitian perbaikan administrasi ini diserahkan kepada masing-masing dari ketiga perwakilan bakal pasangan calon. Selanjutnya dari tanggal 15 hingga 18 September nanti KPU memasuki tahapan proses tanggapan serta saran dari masyarakat serta klarifikasi KPU pada 21 September mendatang. Sementara penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024 mendatang. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya Pemirsa, sebuah event lari maraton yang diikuti 12.000 pelari dari 57 negara sukses digelar di Bali Agustus lalu. Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan acara, penyelenggara memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak. Maybank Marathon di Bali merupakan ajang lari internasional yang konsisten diselenggarakan oleh Maybank Indonesia dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-13. Dengan tema Discover a New You, Maybank Marathon memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini melalui MMB Night 2024 yang diselenggarakan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam MMB Night 2024 ini, Maybank Indonesia mengumumkan pelari yang memenuhi kualifikasi untuk kemudian diberangkatkan ke Boston Marathon 2025. Stefano Ridwan selaku Presiden Direktur Maybank Indonesia mengungkapkan para peserta Maybank Marathon 2024 mengaku puas dengan rangkaian penyelenggaraan acara tahunan ini. Sukses dari Maybank Marathon 2024 yang dinikmatin oleh 12.700 pelari yang datang dari mancanegara. Tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat para pelari-pelari lain ya dari Indonesia maupun mancanegara yang belum mendapatkan giliran untuk bisa berpartisipasi di Maybank Marathon 2025 yang tentunya pasti akan lebih seru, lebih baik dan lebih challenging lagi. Maybank Marathon yang diselenggarakan 23 hingga 25 Agustus kemarin diikuti oleh 12.700 pelari dari 57 negara termasuk Indonesia. Maybank Marathon merupakan ajang pertama dan satu-satunya race marathon di Indonesia yang meraih predikat elite label road race dari World Athletic. Dari Jakarta, Naura Syafika, Hoirudin, iNews melaporkan. Atlet biliar putri Indonesia siap mengharumkan nama Indonesia dalam ajang The World Pool Association atau WPA 9-Ball China Open 2024. Ketiga atlet wanita berprestasi ini akan bertanding pada nomor pertandingan 9-Ball single putri. Tiga atlet biliar putri Indonesia, Sylvia Nalu, Susi Marlen, dan Julia Permatasari akan turut serta dalam kompetisi biliar China Open 2024 di Shanghai. Ketiganya mendapat dukungan penuh dari PB Popsi dan akan bermain pada nomor 9-ball single putri serta siap mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga biliar. Jadi kayak udah dari yang pengalaman tahun lalu, udah kayak memiliki persiapan lah untuk tahun ini seperti apa. Dan kebetulan harapannya ya semoga ya hasil yang di tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau persiapan ada tentunya udah pasti latihan tiap hari, terus jaga fisik segala macam ya. Semoga kedepannya PB Popsi terus kayak benar-benar support atlet-atlet wanita di Indonesia yang kebetulan kayaknya sekarang lagi hype-hype-nya banget nih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. WPA 9-Ball China Open 2024 akan digelar 14 hingga 22 September yang memperebutkan hadiah untuk kategori putri sebesar $165.600 Amerika atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hamzah Hasibuan, Wildan Aulia, iNews melaporkan.